Terkapar pengendara motor diduga jadi korban perampokan di Bekasi. Densus 88 pastikan peledakan di SMAN 72 bukan terorisme. Bawa pistol mainan, 2 pelaku curanmor ditangkap warga. Bentrokan ormas dengan debt kolektor. Halo pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara motor pria diduga menjadi korban percobaan perampokan di Jalan Raya Nonon Sontani, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin siang. Tepatnya pada 10 November 2025. Peristiwa terjadi tidak lama setelah korban selesai menarik uang di sebuah bank swasta di wilayah Proyek Bekasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria pengendara motor terkapar di tepi jalan usai diduga disabet golok oleh pelaku perampokan. Saksi bernama Iqbal menjelaskan, pelaku diduga memepet korban saat melintas di depan pos jaga, lalu menyabetnya dengan senjata tajam. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menolong korban dan melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian. Kapolsek Bekasi Timur Kompol Ahmadi membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan pihaknya sudah mendatangi lokasi serta memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas dan motif para pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksi. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Densus 88 anti teror memastikan aksi peledakan yang dilakukan seorang siswa di SMAN 72 Jakarta tidak terkait dengan jaringan terorisme. Aksi tersebut digolongkan sebagai memetic violence daring atau kekerasan yang dipicu peniruan dari konten di dunia maya. Densus 88 anti teror Polri menyebut aksi peledakan di SMAN 72 Jakarta Utara merupakan tindakan kriminal murni dan bukan bagian dari aktivitas terorisme. PPID Densus 88 anti teror Polri, AKBP Maindra Eka Wardana mengungkap, pelaku yang merupakan anak berhadapan dengan hukum ini melakukan aksi tersebut atas dasar peniruan dari konten kekerasan di internet. Maindra menyebut di kalangan komunitas kekerasan daring, aksi seperti ini dikenal dengan istilah memetic violence, di mana pelaku terinspirasi dari tokoh atau aksi kekerasan yang banyak dibagikan secara online. Dalam penyelidikan, polisi menemukan sejumlah tulisan di senjata airsoft gun milik pelaku yang memuat nama-nama tokoh dan ideologi dari Eropa hingga Amerika. Pelaku juga mencari berbagai konten kekerasan dan bergabung dalam komunitas daring yang mengagumi aksi kekerasan. Densus 88 mengungkap, dalam komunitas tersebut, setiap tindakan kekerasan yang diunggah anggotanya sering mendapatkan apresiasi sebagai sesuatu yang heroik. Kondisi ini diduga menjadi pemicu pelaku melakukan aksi peledakan. Polisi juga menemukan nama-nama pelaku penembakan massal dunia yang ditulis di senjata mainan milik pelaku. Di antaranya Alexander Bissonnet, Luca Traini, dan Brenton Tarrant. Kemudian melakukan pemeriksaan dan analisa device yang dimiliki oleh ABH, melaksanakan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, koordinasi antar stakeholder, melakukan pengecekan database dan analisis device, serta melakukan gelar perkara. Terhadap insiden yang terjadi di SMAN 72 Jakarta ini menunjukkan bahwa hari ini ada fenomena global yang terjadi di berbagai negara, tidak luput di negara kita. Jadi adanya komunikasi yang transnasional membuat anak-anak muda menjadi mudah juga rentan terpapar berbagai aliran kekerasan yang berkembang di dunia maya.
Kemudian terkait dengan analisa, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Ditkrim saksi, alat bukti semua sudah didapat dan Densus 88 melakukan cek watchlist yang dimiliki oleh Densus 88 terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Hingga kini penyidik dari Densus 88 Anti Teror dan Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap motif dan jaringan sosial daring yang diikuti pelaku. Polisi juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan lembaga terkait untuk melakukan pendampingan psikologis bagi siswa lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Warga Taman Sari, Jakarta Barat menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terpegok tengah beraksi di salah satu area parkir di rumah kos Selasa 11 November 2025 malam. Warga yang geram pun berusaha menghakimi kedua pelaku yang beraksi dengan membawa sepucuk pistol mainan untuk menakut-nakuti warga. Warga Jalan Taman Sari 7, Jakarta Barat beramai-ramai mengarak seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap. Pelaku pun lalu diamankan warga ke dalam pos keamanan setempat. Rupanya tak hanya sendiri beraksi, seorang rekan pelaku lainnya pun juga berhasil ditangkap warga setempat. Warga yang kesal akhirnya menghakimi salah satu pelaku berinisial DS di lokasi. Penangkapan kedua pelaku tersebut bermula saat kedua kepergok korban saat hendak mencuri sepeda motor di area parkir sebuah rumah kos tak jauh dari lokasi. Namun sebelumnya memang warga telah mengenali salah satu pelaku dari rekaman kamera CCTV dan viral di media sosial ketika pernah beraksi mencuri sepeda motor di sekitar permukiman warga lokasi lainnya. Dari tangan kedua pelaku, polisi yang tiba di lokasi juga mendapati barang bukti kunci letter T, kunci magnet, serta sepucuk pistol yang ternyata hanya mainan. Belakangan diketahui salah satu pelaku tersebut ternyata residivis yang tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan kasus serupa. Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari telah mengamankan 2 orang pelaku curanmor, di mana pada saat pelaku beraksi diketahui oleh korban dan sengaja untuk diamankan. Nah, ketika mengamankan kebetulan warga sedang berkumpul dan sehingga bersama-sama mengamankan 2 pelaku tersebut. Untuk pelaku saat ini kita sedang proses dan kita tahan untuk kondisinya sendiri. Untuk saudara RK itu kita langsung tahan karena memang kondisinya masih sehat. Untuk saudara DS sendiri kita bantarkan ke rumah sakit karena sakit cukup berat. Yang diamankan yang pertama adalah 1 buah kunci T, yang kedua adalah magnet pembuka penutup kunci, yang ketiga adalah pistol mainan. Untuk inisial pelaku sendiri, yang pertama adalah RK, yang kedua adalah DS. Begitu pelaku lagi melakukan ngebobol kunci, itu diterakin, tapi itu udah terbuka Pak, langsung nyala, diudak, jatuh katanya. Jatuh sempat kabur, itu ditinggal. Itu motor. Nah, yang satu ketangkep di RW 6, yang satu ketangkepnya di Taman Sari 9 itu, di tukang mie. Nah, akhirnya sama anak-anak kebenaran linmas kita yang nangkep. Ya udah dibawalah ke pos gitu. Saya pelaku yang ditangkap di RW 4 ini dia pistol, tapi pistol-pistolan yang petasan itu. Terus sama kunci letter T. Teras itu belum lama udah kejadian Pak. Nggak ketangkep, akhirnya mungkin dia orang pada waspada kali atau mancing. Saya nggak tahu, akhirnya itulah dapat. Pihak kepolisian yang tengah mengevakuasi kedua pelaku dari lokasi tersebut sempat kewalahan, di mana massa yang geram beramai-ramai melampiaskan kemarahan terhadap kedua pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil petugas. Salah satu pelaku berinisial DS hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Akibat luka parah usai diamankan warga. Sementara pelaku RK telah diamankan petugas di balik jeruji besi penjara Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Kini kedua pelaku terancam hukuman selama 9 tahun penjara.
Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga tidak terima sepeda motor milik salah satu anggotanya ditarik paksa, puluhan anggota Ormas terlibat bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat, Senin 10 November 2025 siang. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang dari masing-masing kelompok yang bertikai tersebut mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Puluhan anggota Ormas terlibat bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin siang. Bentrokan tersebut akhirnya dapat diredam pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat bersenjata lengkap yang segera mendatangi lokasi kejadian dan melerai kedua kelompok yang bertikai. Peristiwa ini terjadi lantaran diduga dipicu saat salah satu anggota Ormas menjadi korban penarikan paksa sepeda motor oleh kelompok debt collector di Jalan Daan Mogot. 1 hari sebelumnya atau pada hari Minggu kemarin. Tak terima dengan tindakan tersebut, korban pun mengajak anggota Ormas lainnya untuk menyerang kelompok debt collector di lokasi. Padahal rencananya sepeda motor salah satu anggota Ormas tersebut hendak dikembalikan oleh kelompok debt collector. Akibat pertikaian tersebut, 2 orang dari masing-masing kelompok tersebut menjadi korban luka-luka. Awalnya motor anak PPKB itu dicegat di jalan sama kolektor. Nah, sama kolektor ini bawa motor citanya, dibawa mau dipulangi sebetulnya gitu. Cuma orang PPKB ini salah tanggap, maka terjadilah penyerangan pada siang harinya hari ini. Jadi serang menyerang antara debt collector sama Ormas PPKB gitu. Korban ada 2 dari PPKB 1, dari debt collector 1. Jadi orang yang kolektor itu mulai di sweeping di pintu air, jadi diserang sama PKB, ditusuk. Nah, jadi di sini penyerangan juga. Jadi di sini orang PKB nyerang, diserang lagi. Sebagai warga resah nggak sih Pak dengan kejadian? Ya resah lah, gitu. Di sini udah kejadian 2 kali, dulu sama ojol. Bukan takut lagi warga, banyaknya pada ngejerit anak-anak yang ketakutan, trauma. Kejadian ini berawal dari kesalahpahaman antara 2 kelompok ya. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini kedua kelompok sudah dalam keadaan kondusif dan sudah berdamai. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman ini dan semoga perselisihan ini tidak banyak kemana-mana. Fasilitas yang rusak Pak? Ya? Fasilitas ada yang rusak Pak? Kalau fasilitas lainnya tidak rusak, hanya kendaraan patroli yang memang terparkir di sana ya. Selanjutnya, guna mengantisipasi terjadinya bentrokan lanjutan, pihak kepolisian memfasilitasi kedua kelompok antara Ormas dan debt collector untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya mediasi dan damai. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor kembali ditangkap setelah aksinya gagal di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum diserahkan ke pihak kepolisian, pelaku sempat diamuk massa hingga babak belur. Sementara rekannya berhasil melarikan diri. Video ini menunjukkan pria diduga pelaku pencurian sepeda motor di Kelurahan Kebun Bunga, Palembang. Di masa ada diamankan warga beredar viral di media sosial. Pria itu ditangkap warga diduga saat hendak kabur usai kepergok mencuri motor warga pada Selasa malam 11 Oktober 2025. Pria itu pun nyaris tewas menjadi sasaran kekesalan warga sekitar yang tersulut emosi atas pencurian yang diduga telah dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Hadian Syah alias Bendot, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, dan kini telah diamankan anggota Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Dari pengakuan tersangka, dirinya telah melakukan pencurian sebanyak 9 kali di tempat yang berbeda di kota Palembang dan telah dipenjara 3 kali. Pas aku ninggal motor ini aku lari sih dikejar kan. Nyampak. Oh, kau sebagai pemetik ya? Sebelum ditangkap nggak berapa kali berhasil? Di 9 kalau yang 4 berhasil Pak. Berapa dijual berapa motor? Ada yang 3,5. Motor jual mana? Dusun Pak. Pelaku ini adalah pelaku curanmor yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras terhadap pelaku ini.
Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 biji letter Y, kemudian 1 unit kendaraan, kemudian ada kaos yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Untuk pelaku residivis, sudah pernah melakukan tindak pidana. Kini pelaku diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polda Lampung berhasil mengungkap 2 kasus pencurian rumah kosong di Bandar Lampung yang dilakukan komplotan lintas provinsi dengan modus pura-pura bertamu. Dalam pengungkapan ini 3 pelaku asal Sumatera Selatan yang ketika beraksi terekam kamera CCTV berhasil dibekuk di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi ke Pulau Jawa. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian rumah kosong lintas provinsi beraksi di sebuah rumah di perumahan Taman Suropati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang berjumlah 3 orang terlihat masuk dengan memanjat pagar, lalu mencongkel pintu rumah, kemudian menggasak barang-barang berharga milik korban. Selain di Kecamatan Kedaton, komplotan ini juga beraksi membobol rumah kosong di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku warga Sumatera Selatan bernama Teguh, Novriadi, dan Andul Wafir di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi ke Pulau Jawa. Dari tangan ketiganya ditemukan barang bukti berupa tas, jam tangan, kunci kendaraan, speaker, serta sejumlah barang hasil curian lainnya. Kasubdit 3 Jatanras Polda Lampung AKBP Ujang Supriyanto mengatakan, modus pencurian yang dilakukan komplotan ini yakni dengan pura-pura bertamu untuk memantau kondisi rumah target. Jika rumah terlihat kosong, mereka pun mencongkel pintu dengan linggis dan obeng yang telah disiapkan. Dari 3 pelaku ini setelah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan di Lampung, kemudian sekitar jam 17 kita amankan di Bakauheni pada saat ketiga pelakunya akan menyeberang ke Jakarta. Jadi modusnya ya dengan cara mencongkel menggunakan linggis, alat kerja obeng, linggis, kemudian pahat. Jadi diawali dia berpura-pura bertamu di rumah itu, apabila ada penghuni rumahnya dia berpura-pura nanya alamat. Tapi kalau tidak ada, mereka langsung kerja. Kerugian estimasi, jadi kalau jumlah uangnya nominalnya 3 juta untuk TKP kedamaian. Namun yang lain saya rincikan di sini, 1 tas kulit warna hitam, 1 tas kecil warna hitam, 1 buah kotak berisi jam tangan, kemudian cincin, kunci mobil, speaker, dan 1 set mic wireless. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Lampung untuk pengembangan dan pembaruan terhadap anggota jaringan lainnya. Mereka pun bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi kawanan spesialis pencuri besi tower telekomunikasi terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman ini petugas berhasil menciduk 4 orang pelaku. Kawanan pelaku pencurian nekat memanjat pagar untuk mempreteli besi penyangga tower di Kelurahan Mariana, Kecamatan Bajuasin 1, Kabupaten Bajuasin. Polsek Mariana yang mendapat laporan tersebut langsung melacak keberadaan para pelaku. Alhasil 4 orang pelaku berhasil ditangkap. Dari pengakuan para pelaku kepada polisi, kawanan ini sudah 4 kali melakukan pencurian di lokasi yang sama. Pelaku datang ke lokasi tower Mitatel DMT dengan cara memotong pagar tower. Usai berhasil masuk, lalu pelaku melepas rangkaian besi bracing yang terpasang di tower dengan menggunakan kunci pas untuk melepas baut. Dari kejadian ini, para pelaku berhasil membawa kabur 100 meter lebih besi dan dijualnya oleh para pelaku ke tempat loak seharga 7 juta rupiah. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan besi bracing milik PT Daya Mitra Telekomunikasi, yang mana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 2 dini hari. Pelaku yang kami amankan sebanyak 4 orang atas nama Teguh, Novi, Redong, dan Ama. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bajuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Modus menstruasi dua wanita pengunjung lapas narkotika Jakarta ditangkap petugas saat hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas dan menyembunyikannya di dalam pembalut dengan modus menjenguk tahanan, tepatnya pada Selasa 11 November 2025 siang. Keduanya ditangkap dalam jeda waktu 30 menit, namun memakai modus yang sama. Dua wanita berinisial S dan DTU ditangkap oleh petugas sipir saat berkunjung ke Lapas Narkotika Jakarta Jatinegara, Jakarta Timur, lantaran terbukti hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu. Keduanya ditangkap setelah petugas mencurigai gerak-geriknya. Saat digeledah oleh petugas wanita, keduanya terbukti membawa narkotika jenis sabu yang disimpan di pembalut yang dikenakannya. Mereka sengaja menyembunyikan narkotika jenis sabu di dalam pembalut dengan modus menstruasi untuk diberikan ketahanan yang berada di dalam lapas saat jam besuk. Dari kedua pelaku, petugas menyita barang bukti sabu seberat 23,4 gram dan 9,2 gram. Selain itu, kedua pelaku rupanya tidak saling mengenal, namun menggunakan modus yang sama. Keduanya ditangkap dalam jeda waktu sekitar 30 menit. Ini kami tanggal 11 November 2025 pukul 14:15 itu biasa pengunjung berkunjung datang, terus kita mencurigai kedua khusus penggeledahan wanita, ada Mbak Puan sama Mbak Ratna, menggeledah mencurigai ini barang kok ya mereka yang tahu kan di softtek di pembalut seperti apa, dicurigai dibawa ke ruang pemeriksaan di Kamtib. Satu orang pengunjung sedang memeriksa pengunjung di atas ini, terus penggeledahan berikutnya pengunjung berikutnya ditemukan lagi. Jadi beruntun ini sekitar 20 sampai 30 menit lah ditemukan jarak dua orang ini berkunjung menyimpan narkoba jenis sabu, diduga jenis sabu di softtek, di dalam softtek. Jadi biasanya kalau perempuan itu ya mungkin dipikirnya nggak dipegang, nggak diapakan, yang namanya dia menyelundupkan mungkin tidak tahu, kamu mungkin pakai alat pembalut nggak bakal dirazia tuh, tapi kan kita ada petugas perempuannya. Dan dirazia ditemukan ini tadi banyak sekali, 4 bungkus besar ya, ditimbangnya kami belum pastikan, kami sudah serahkan kepada hasil pemeriksaan awal dan kita tanya langsung, mereka tidak saling kenal. Jadi yang dibesuk berbeda dan tidak saling kenal. Kebetulan saja mereka berbarengan saja. Sementara kedua pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan oleh petugas lapas ke pihak Kepolisian Metro Jakarta Timur guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga rayap besi ditangkap unit Treskrim Polsek Medan Tembung saat beraksi mencuri besi drainase di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara pada Senin 10 November 2025 pagi. Aksi pelaku yang diketahui berinisial R terbilang nekat karena dilakukan di siang bolong di tengah keramaian warga yang sedang melintas dan beraktivitas di ruas jalan tersebut. Petugas yang mendapat informasi adanya aksi pencurian besi saluran air langsung terjun ke TKP dan menangkap tersangka yang sedang memotong besi gorong-gorong tersebut. Pelaku sempat panik saat petugas memergokinya dan membawanya ke Polsek Medan Tembung untuk proses lebih lanjut. Dari penangkapan oknum juru parkir tersebut, petugas menyita barang bukti besi potong dan peralatan yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksi kejahatannya. Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung Ibtu Parulian Sitanggang mengatakan pelaku diduga sering melakukan aksinya mencuri besi di lokasi tersebut. Berawal dari video tersangka saat beraksi mencuri besi dan viral di media sosial. Besi hasil kejahatan dijual tersangka ke penandanya di kawasan Perumnas Mandala. Ke TKP di Jalan Letda Sujono, bahwasannya ada di sana orang yang mengambil besi di jalan. Lalu kita lakukan penyelidikan dan kita ketahui keberadaannya, langsung kita lakukan penangkapan lengkap dengan barang bukti dan alat-alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut. Ya, jadi ini untuk besi-besi saluran air yang ada di atas jalan di Simpang Mandala. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan orang lain yang termasuk pemburu penadah. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, polisi berhasil mengungkap sindikat pencuri spesialis Electronic Control Unit atau ECU truk di Bandar Lampung. Dalam pengungkapannya, 2 pelaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk berjudi. Pengungkapan sindikat ini berawal dari penangkapan seorang pelaku berinisial BAS saat akan membongkar ECU mobil di sebuah perusahaan di kawasan Campang Raya, Bandar Lampung. Pengembangan penyidikan kemudian menuntut petugas menangkap satu rekan lainnya berinisial ZL yang diduga sebagai joki dalam setiap aksi pencurian. Dari pemeriksaan, keduanya ternyata telah beraksi lebih dari 25 kali di berbagai wilayah. Modusnya yakni membuka pintu mobil yang terparkir di lokasi sepi, lalu membongkar unit ECU dari dashboard dalam waktu hanya beberapa menit. Keduanya mengaku ECU hasil curian dijual sekitar 5 juta rupiah per unit dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta bermain judi. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 1 unit ECU truk dan sejumlah alat pembongkar yang digunakan pelaku. Kedua pelaku pun akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. ECU yang dibongkar dari kendaraan truk ini kemudian dijual oleh pelaku dengan harga 5,2 juta per ECU. Sementara kalau tadi taksiran harganya itu sekitar 20 juta. Nah, 5,2 juta ini kemudian dibagi dengan jokinya. Jokinya itu dikasih 1 juta, 4.200.000 buat dia. Kemudian digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan juga termasuk judi online. Yang bersangkutan saat ini 2 orang ini sudah kami amankan di rutan Polsek Sukarame, di tahanan Polsek Sukarame, dan kita proses sesuai dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menelusuri jaringan penadah dan pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat hampir menjadi korban perampokan usai mengambil uang tunai senilai 450 juta di sebuah bank swasta, di mana aksi perampokan terjadi saat korban melintas di Jalan Raya Nonon Sontani, Bekasi Timur. Peristiwa terjadi pada Senin siang sekitar pukul 11.30. Korban yang baru saja mengambil uang tunai 450 juta dari sebuah bank swasta dipepet 5 pelaku yang menggunakan 3 sepeda motor. Seorang saksi mata bernama Muhammad Iqbal yang merupakan petugas keamanan di sekitar lokasi mengatakan pelaku berjumlah 5 orang dan bersenjata tajam golok. 2 orang pelaku menyabet korban saat berusaha merebut tas yang berisi uang. Beruntung aksi perampokan itu digagalkan oleh saksi yang spontan meneriaki pelaku dan berusaha menghalangi menggunakan trafikon. Korban lalu diamankan ke pos jaga kompleks perumahan terdekat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan dan tas yang digunakan sempat mengalami kerusakan pada talinya. Jadi kronologisnya berhubung saya jaga kan di gerbang depan tuh. Nah itu jadi korban itu habis narik duit katanya sih dari kantor BCA proyek, dia pulang diikutin lah tuh sama pengendara motor 2 orang. Pas nyampe depan toko Nusantara dipepet, disabet pakai golok gitu. Nah, pas sudah gitu saya lagi di depan tuh refleks, tapi orang refleks kan senemunya aja ngelihat ada barang tuh yang kira-kira buat ngusir pakai itu doang, front. Oh, sempat diancam tadi ya, abang nggak? Nah itu, sempat diancam itu sama yang depannya itu, yang saya dipegat itu. Pakai apa bang? Diancam sih cuma ngomong doang. Temen saya takutnya kayak yang kemarin di Cakung atau di Dor, takut gitu doang, makanya saya mundur lagi. Bang, kalau korban sendiri lukanya apa aja bang? Kalau korban sih, alhamdulillah cuma tangannya doang, sini doang sih. Bacok? Iya, kalau buat uang di tas aman. Berapa sih bang nilai nominalnya bang? Kalau nilai nominalnya saya nggak tahu pak. Tapi banyak ya bang? Lumayan banyak itu, masalahnya sampai bosnya juga datang ke sini tadi. Bosnya yang orang itu. Pelaku berapa motor bang? Yang jumlahnya berapa? Kalau yang pertama yang pembacokan mah bertiga. Yang satu yang 2 bawa sajam, yang 1 mengemudi. Sajamnya apa? Terus yang di depan situ juga ada 2 motor nungguin, itu temen dia juga. Jadi total berapa motor? 5? Total ada 5. Ada 5? Ya. Masing-masing berboncengan bang? Enggak, mungkin yang kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya.
Kalau yang bawa sajam berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Yang depan toko Nusantara. Celurit semua bang? Apa? Celurit semua? Golok pak. Golok. Itu tasnya udah sempet dibacok sama dia? Nah tasnya itu udah sempet putus satu ininya. Itu mau ngambil uang di tas itu mungkin ya? Iya. Ransel atau tas nyamping? Tas gemblok. Tas ransel? Iya, tas ransel. Kalau kata penuturan korban warga mana bang dia bang? Kurang tahu. Itu pas di datang bosnya langsung dibawa sih. Cuman sempat minta nomornya doang. Nomor teleponnya dia. Kalau pada saat kejadian kondisi di sini gimana bang? Kondisi rame, cuman ya namanya orang mungkin ya masing-masing lah, takut juga kan, cuman tantin-tantin doang gitu. Sementara jajaran kepolisian telah melakukan olah TKP dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Saat ini unit Reskrim Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Seorang residivis kasus jambret spesialis perhiasan ditangkap polisi usai menjambret kalung emas milik seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta menunjukkan barang bukti, pelaku akhirnya dihadiahi timah panas oleh petugas. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan pelaku sedang mengamati situasi sekaligus melihat calon korban, yaitu emak-emak yang sedang mengenakan perhiasan. Pada saat itu melintas seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan dan mengenakan perhiasan emas. Melihat calon korban, pelaku pun langsung membututi korban dan merampas kalung emas yang dikenakan korban dan langsung melarikan diri. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, petugas pun menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta oleh penyidik menunjukkan barang bukti, pelaku pun lantas dihadiahi timah panas oleh penyidik. Dalam rilisnya pada Senin 10 November 2025 sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Ken Born Sinaga mengatakan, modus yang digunakan pelaku berinisial AF ini adalah sengaja memantau calon korban di acara keramaian, salah satunya pada acara pesta pernikahan. Selain itu, AF juga telah 2 kali dihukum penjara dengan kasus serupa, yaitu jambret spesialis perhiasan. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, pakaian yang digunakan pelaku, dan flash disk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melancarkan aksinya. Minggu tanggal 28 September 2005 pukul 14.30 WIB, pada saat korban dan saksi atas nama WF hendak menghadiri undangan pesta di Jalan Makmur, Kelurahan Sekanyang Baru, Padang Sidimpuan Selatan. Kemudian korban memutar sepeda motor yang dikendarainya karena jalan sempit, kemudian dari arah berlawanan pelaku menghampiri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Genio warna hitam dan merampas ataupun menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban. Pelaku tersebut langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh korban. Namun pelaku berhasil kabur. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Warga Desa Lewinutu, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di pinggir jalan tol Jagorawi pada Senin 10 November 2025 sore. Korban yang merupakan pengemudi taksi online ditemukan dengan kondisi tangan terikat lakban dan juga kaki terikat tali. Pria tersebut diduga korban dari pembunuhan. Video amatir warga inilah yang menunjukkan seorang pria tergeletak tak bernyawa di pinggir tol Jagorawi kilometer 30 Desa Lewinutung, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 November 2025 sore. Korban terlihat terlentang dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Warga mengaku terkejut dan tak menyangka kejadian tersebut terjadi di wilayah mereka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti yang ada di sekitar lokasi penemuan mayat. Hingga Selasa 11 November 2025 siang, polisi berhasil mengantongi identitas korban. Dari hasil identifikasi sementara, korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya berusia 57 tahun warga Depok. Diduga korban merupakan supir taksi online.
Diduga pria itu meninggal dunia akibat dibunuh dan jenazahnya lalu dibuang ke pinggir tol untuk menghilangkan jejak. Saya itu sedang jualan kan ya. Terus ada bapak-bapak, Pak Jenal itu kesini itu bilang katanya ada mayat di pinggir tol. Nah akhirnya saya sama Pak Jenal itu menuju ke pinggir tol. Posisi mayatnya itu tiduran seperti biasa, cuman memang tangannya itu terikat laban, kaki terikat, posisinya tidur miring ke sebelah kiri, tapi badan posisinya lurus. Kemarin di sekitar jalan tol, di pinggir jalan tol, pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar jam 17.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan tol ditemukan sesosok jenazah. Kemudian kami yang mendengar lebih awal kita langsung ke TKP, dan setelah di TKP benar adanya ada sesosok jenazah yang tergeletak di pinggir jalan tol, tepatnya di kilometer 30 wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Oke, untuk jenis kelaminan? Jenis kelamin laki-laki. Oke, untuk di lokasi kejadian ditemukan apa aja? Pada saat kita ke TKP, kemudian kami melakukan olah TKP, selanjutnya jenazah tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan bahwa jenazah tersebut dapat teridentifikasi melalui alat bahwa jenazah laki-laki tersebut bernama Ujang Adewijaya, warga dari Kota Depok. Hingga kini tim Reskrim Polsek Citerep dan Satuan Reskrim Polres Bogor masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku dan motif dibalik tindakan kejam tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 11 November 2025 sore. Belasan rumah semi permanen ludes terbakar, dan informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Api membakar rumah warga di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Duri Dalam, Tambora, Jakarta Barat. Bangunan yang didominasi material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam dari Sudin Gulkamart, Jakarta Barat yang telah berada di lokasi langsung melakukan penyemprotan untuk melokalisir api. Dengan alat seadanya, sebagian warga juga berupaya membantu petugas untuk memadamkan api. Sementara sebagian warga yang lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Salah satu warga yang tengah beraktivitas terkejut saat ada api yang jatuh dari atas rumah kontrakannya. Ia yang panik langsung menyelamatkan diri dan hanya dapat membawa dokumen penting. Katanya masih dari atas laut, Pak. Jadi kayak percikan api lama-kelamaan meledak, Pak, katanya. Iya, dari kontrakan itu semua, kontrakan itu yang deretan itu habis semua, Pak. Nggak tahu deh, katanya masih kayaknya konslet, Pak. Soalnya kalau masak nggak mungkin ada yang masak di atas karena nggak dibolehin masak. Cuma kayaknya sih konslet teroris, Pak. Alhamdulillah sih pada pergi semua, mau pergi jalan Ngamen. Kita luncurin dari pos terdekat 4 unit, ternyata begitu nyampe TKP memang sudah merah, jadi udah besar. Terus juga dari Pati Kendal itu memberitahu juga bahwa terlihat asap tebal gitu. Jadi kita luncurin sampai terakhir ini 19 unit dari Jakarta Barat, dari Dinas dan dari Jakarta Pusat gitu. Jadi sampai saat ini masih proses pendinginan seperti itu. Kalau dugaan sementara kita belum tahu nih karena masih menunggu dari kepolisian. Kalau untuk yang terbakar itu kebanyakan rumah penduduk seperti itu. Kira-kira ada berapa rumah, Pak? Nah, sampai sekarang ini kita belum nyari data nih karena listriknya juga masih menyala. Jadi kita agak takut gitu, nyerang juga agak takut karena masih ada
kilatan-kilatan dari listrik gitu. Jadi kita belum sempat mendata nih sampai sekarang. Sejauh ini korban jiwa, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kita belum terima berita korban jiwa dan yang terluka juga sampai sekarang belum. Mudah-mudahan tidak ada. Akibat kejadian ini, belasan rumah warga di RT 10 RW 5 Kelurahan Duri Selatan ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 19 unit mobil pemadam. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dalam video yang beredar, terlihat api membesar di area padat pemukiman warga dengan asap tebal memenuhi udara pada Selasa 11 November 2025 malam. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, mengambil air langsung dari kali untuk membantu proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan dan pendinginan guna memastikan api benar-benar padam dan tidak menyebar ke rumah warga lainnya. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau kerugian material akibat insiden ini. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mobil Ford Mustang bernomor polisi B2980WBG terlibat dalam kecelakaan di jalur barat Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Hotel Batika, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana mengatakan, kerugian material akibat kerusakan kendaraan ditaksir mencapai angka 30 juta rupiah. Pengemudi mobil seharga 2,5 miliar tersebut bernama Muhammad Rahmatullah, diketahui warga Kabupaten Kampar. Meskipun diklarifikasikan sebagai kecelakaan ringan, korban Rahmatullah mengalami sejumlah luka. Ia tercatat mengalami luka pada bagian leher dan lebam di dada. Setelah kejadian, korban segera dilarikan ke Eka Hospital Pekanbaru untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kondisi lingkungan di lokasi kejadian saat subuh dilaporkan cerah. Kontur dan ukuran jalan dikeraskan dengan aspal, merupakan jalan satu arah rata dan lurus dengan arus lalu lintas yang sedang. Dua saksi mata Ardiansyah dan Dedi turut memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Kesimpulan sementara diduga pengemudi mobil Ford Mustang Muhammad Rahmatullah tidak berkonsentrasi dan kurang berhati-hati saat mengemudi. Hal ini mengakibatkan hilangnya kendali dan akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasca terjadinya ledakan yang terjadi pada Jumat lalu di SMA Negeri 72 Jakarta, Polda Metro Jaya merilis hasil penyidikan yang dilakukan Satuan Kerja Jajaran Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, kepolisian telah memeriksa sebanyak 18 saksi. Asep menyebut terduga pelaku telah ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan siswa aktif di SMA Negeri 72, dapat dipastikan tidak terafiliasi dengan kelompok teror manapun, melakukan hal tersebut secara mandiri. Asep menyebut ABH merupakan pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan menyukai konten kekerasan dan ekstremis. Yang mana kita tahu bersama bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 November tahun 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, telah terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta Utara saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Akibat peristiwa tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Sementara itu, Dansa Brimo Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto menyampaikan pihaknya menemukan 2 bom yang meledak di TKP dan polisi berhasil menjinakkan beberapa bom lain yang masih aktif. Henik menyebut total pihaknya menemukan sebanyak 7 bom yang berada di lokasi kejadian perkara. 2 bom ditemukan di dalam masjid yang sudah meledak, 4 bom ditemukan di bank sampah sekolah, 2 diantaranya telah diledakkan dan 2 lainnya masih dalam keadaan aktif. 1 bom ditemukan di taman baca yang dilemas dengan kaleng minuman dilengkapi dengan sumbu bakar. Pihaknya juga menemukan remote yang berada di taman baca yang diduga digunakan ABH
untuk peledakan bom yang berada di dalam masjid. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 krater atau 2 kawah ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid. Jadi ada 2 bom yang diledakkan di sana. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di bank sampah dan di Taman Baca. Untuk di Taman Baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, video viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara motor pria diduga menjadi korban percobaan perampokan di Jalan Raya Nonon Sontani, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin siang 10 November 2025. Peristiwa terjadi tak lama setelah korban selesai menarik uang di sebuah bank swasta di wilayah Proyek Bekasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria pengendara motor terkapar di tepi jalan usai diduga disabet golok oleh pelaku perampokan. Saksi bernama Iqbal menjelaskan, pelaku diduga memepet korban saat melintas di depan pos jaga, lalu menyabetnya dengan senjata tajam. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menolong korban dan melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian. Kapolsek Bekasi Timur Kompol Ahmadi membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan pihaknya sudah mendatangi lokasi serta memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas dan motif para pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksi. Susendi Andika Priyanto, Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor kembali ditangkap setelah aksinya gagal di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum diserahkan ke pihak kepolisian, pelaku sempat diamuk massa hingga babak belur, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Video ini menunjukkan pria diduga pelaku pencurian sepeda motor di Kelurahan Kebun Bunga, Palembang. Di masa ada diamankan warga beredar viral di media sosial. Pria itu ditangkap warga diduga saat hendak kabur usai kepergok mencuri motor warga pada Selasa malam 11 Oktober 2025. Pria itu pun nyaris tewas menjadi sasaran kekesalan warga sekitar yang tersulut emosi atas pencurian yang diduga telah dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Hadian Syah alias Bendot, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, dan kini telah diamankan anggota Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Dari pengakuan tersangka, dirinya telah melakukan pencurian sebanyak 9 kali di tempat yang berbeda di kota Palembang dan telah dipenjara 3 kali. Pas aku ninggal motor ini aku lari sih dikejar kan. Nyampak. Oh, kau sebagai pemetik ya? Sebelum ditangkap nggak berapa kali berhasil? Di 9 kalau yang 4 tidak berhasil Pak. Berapa dijual berapa motor? Ada yang 3,5. Motor jual mana? Dusun Pak. Pelaku ini adalah pelaku curanmor yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras terhadap pelaku ini. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 biji letter Y, kemudian 1 unit kendaraan, dan ada kaos yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Untuk pelaku residivis, sudah pernah melakukan tindak pidana. Kini pelaku diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polda Lampung berhasil mengungkap 2 kasus pencurian rumah kosong di Bandar Lampung yang dilakukan komplotan lintas provinsi dengan modus pura-pura bertamu. Dalam pengungkapan ini, 3 pelaku asal Sumatera Selatan yang ketika beraksi terekam kamera CCTV berhasil dibekuk di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan juga kembali beraksi di Pulau Jawa.
Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian rumah kosong lintas provinsi beraksi di sebuah rumah di perumahan Taman Suropati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang berjumlah 3 orang terlihat masuk dengan memanjat pagar, lalu mencongkel pintu rumah, kemudian menggasak barang-barang berharga milik korban. Selain di Kecamatan Kedaton, komplotan ini juga beraksi membobol rumah kosong di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku warga Sumatera Selatan bernama Teguh, Nofriyadi, dan Andul Wafir di Pelabuhan Bakaheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi ke Pulau Jawa. Dari tangan ketiganya ditemukan barang bukti berupa tas, jam tangan, kunci kendaraan, speaker, serta sejumlah barang hasil curian lainnya. Kasubdit 3 Jatanras Polda Lampung AKBP Ujang Supriyanto mengatakan, modus pencurian yang dilakukan komplotan ini yakni dengan pura-pura bertamu untuk memantau kondisi rumah target. Jika rumah terlihat kosong, mereka pun mencongkel pintu dengan linggis dan obeng yang telah disiapkan. Dari 3 pelaku ini setelah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan di Lampung, kemudian sekitar jam 17 kita amankan di Bakahuni pada saat ketiga pelakunya akan menyeberang ke Jakarta. Jadi modusnya ya dengan cara mencongkel menggunakan linggis, alat kerja obeng, linggis, kemudian pahat. Jadi diawali dia berpura-pura bertamu di rumah itu, apabila ada penghuni rumahnya dia berpura-pura nanya alamat. Tapi kalau tidak ada, mereka langsung kerja. Kerugian estimasi, jadi kalau jumlah uangnya nominalnya 3 juta untuk TKP kedamaian. Namun yang lain saya rincikan di sini, 1 tas kulit warna hitam, 1 tas kecil warna hitam, 1 buah kotak berisi jam tangan, kemudian cincin, kunci mobil, speaker, dan 1 set mic wireless. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Lampung untuk pengembangan dan pembaruan terhadap anggota jaringan lainnya. Mereka pun bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Selasa 11 November 2025 sore. Belasan rumah semi permanen ludes terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu kontrakan. Api membakar rumah warga di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Duri Dalam, Tambora, Jakarta Barat. Bangunan yang didominasi material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam dari Sudin Gulkamart, Jakarta Barat yang telah berada di lokasi langsung melakukan penyemprotan untuk melokalisir api. Dengan alat seadanya, sebagian warga juga berupaya membantu petugas untuk memadamkan api. Sementara sebagian warga yang lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Salah satu warga yang tengah beraktivitas terkejut saat ada api yang jatuh dari atas rumah kontrakannya. Ia yang panik langsung menyelamatkan diri dan hanya dapat membawa dokumen penting. Katanya masih dari atas laut, Pak. Jadi kayak percikan api, lama-kelamaan meledak, Pak, katanya. Iya, dari kontrakan itu semua, kontrakan itu yang deretan itu habis semua, Pak. Nggak tahu deh, katanya masih kayaknya konslet, Pak. Karena kalau masak kan mungkin ada yang masak di atas karena nggak dibolehin masak. Makanya sih konslet teroris, Pak. Alhamdulillah sih pada pergi semua, mau pergi jalan ngamen. Kita luncurin dari pos terdekat 4 unit, ternyata begitu nyampe TKP memang sudah merah, jadi udah besar. Terus juga dari Pati Kendal itu memberitahu juga bahwa terlihat asap tebal gitu. Jadi kita luncurin sampai terakhir ini 19 unit dari Jakarta Barat, dari Dinas, dan dari Jakarta Pusat gitu. Jadi sampai saat ini masih proses pendinginan seperti itu. Kalau dugaan sementara kita belum tahu nih, karena masih menunggu dari kepolisian. Kalau untuk yang terbakar itu kebanyakan rumah penduduk seperti itu. Kira-kira ada berapa rumah, Pak? Nah, sampai sekarang ini kita belum nyari data nih, karena listriknya juga masih menyala. Jadi kita agak-agak takut gitu, nyerang juga agak takut karena masih ada
kilatan-kilatan dari listrik gitu. Jadi kita belum sempat mendata nih sampai sekarang. Sejauh ini ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kita belum terima berita korban jiwa dan yang terluka juga sampai sekarang belum. Mudah-mudahan tidak ada. Akibat kejadian ini belasan rumah warga di RT 10 RW 5 Kelurahan Duri Selatan ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 19 unit mobil pemadam. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah dapat terjadi kapan saja dan seringkali diakibatkan oleh kelalaian penghuni dalam menggunakan peralatan listrik atau memasak. Untuk itu penting bagi setiap orang untuk mengetahui langkah-langkah agar dapat terhindar dari rumah kebakaran. Dan berikut beberapa tips untuk mencegah terjadinya kebakaran rumah. Tips yang pertama, pemirsa, periksa kondisi instalasi listrik secara berkala dan jangan gunakan stop kontak secara bersamaan secara berlebihan. Kedua, matikan peralatan listrik, kompor, dan lilin sebelum meninggalkan rumah atau saat hendak tidur. Ketiga, simpan benda-benda mudah terbakar seperti gas, bensin, dan kertas jauh dari sumber api. Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan pelajari cara penggunaannya. Kelima atau yang terakhir, buat rencana evakuasi darurat dan ajarkan anggota keluarga untuk bertindak secara cepat saat terjadi kebakaran. Dan pemirsa, demikian tips untuk terhindar dari rumah kebakaran. Selalu waspada, cegah sebelum terjadi, dan jaga keselamatan diri serta keluarga dari ancaman kebakaran. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.